Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Husnawati dari SD Negeri Gambah Oraku akan berperan sebagai supervisor, dan rekan saya Dewi Saprina dari TK Negeri 1 Kandangan berperan sebagai coaching. dan rekan saya Tripurnasari dari TK Asia 1 Kandangan berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Risna. Gimana nih Ibu kabarnya? Baik sekali Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Iya Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu. Iya. Hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya Bu. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sama Ibu ya, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Ya, potensi yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama, presensi atau kehadiran penuh dari saya dan mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada rekan saya. Kemudian pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam coaching hari ini Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan penuh mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada rekan saya. Baik Bu, kemudian pertanyaan terakhir nih ya Bu, indikator yang bagaimana Bu yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita kali ini Bu? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan, yaitu untuk menemukan langkah-langkah dari permasalahannya itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dia dan langkah-langkahnya apa gitu Bu. Baik, demikian dulu ya Bu observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching ya Bu. Terima kasih Bu. Baik Bu, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu Dewi. Senang sekali kita sudah bertemu hari ini ya Bu Sari. Iya Bu, senang sekali. Ngomong-ngomong, ada masalah atau ada yang ingin Bu Sari sampaikan kepada saya dan pertemuan ini? Iya Bu, ada permasalahan terkait masalah proses pembelajaran yang ada di kelas. Boleh saya cerita ya Bu ya? Iya, boleh diceritakan. Ya, jadi seperti ini Bu, untuk di kelas saya masih ada beberapa anak. Memang ini kan tahun ajaran baru ya Bu ya. Jadi mereka ini masih belum memiliki rasa tanggung jawab Bu, baik itu dalam kegiatan bermain, misalkan saat mereka bermain itu mereka menerapkan untuk membereskan mainan itu masih kurang, masih harus sering diingatkan, bahkan mungkin juga harus dibantu bagaimana cara membereskan mainan. Kemudian lagi bertanggung jawab dalam hal makanan. Mereka banyak yang makanan
sampah yang berserakan di lantai itu kalau tidak diingatkan mereka akan bergegas untuk berdiri, cuci tangan, meninggalkan sampah-sampah yang ada di dalam kelas. Nah, jadi itu Bu permasalahan yang ada di dalam kelas saya Bu. Oh iya, itu tadi ya, dia rasa tanggung jawab tadi, permasalahan-permasalahannya kayak dia merapikan mainan ya tadi ya, dan makan tadi membereskan makanannya, jadi membiasakan dia itu ya kalau Bu. Ya, jadi tujuan dari permasalahan ibu itu apa ya? Tentu saja tujuannya saya ingin anak-anak itu nantinya benar-benar memiliki rasa tanggung jawab yang berasal dari diri mereka sendiri. Mereka menyadari sendiri tanpa harus sering diingatkan. Itu menjadi bagian sebagai perilaku mereka. Nah, itu menjadi harapan kami. Ya, jadi ingin merubah perilaku anak-anak itu tadi ya supaya berakhlak baik ya kan Bu. Ya, dari kesempatan apa ibu ingin merubahnya itu, pada kesempatan apa? Kesempatannya ya sesegera mungkin ya Bu. Dan ini terus kami laksanakan dalam setiap hari, mengingatkan mereka dalam setiap sebelum pembelajaran, proses pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Ya, dari permasalahan yang itu tadi untuk membiasakan anak-anak tadi kan. Nah, apa kekuatan ibu yang ingin mencapai tujuan yang ibu inginkan tadi? Tentu saja saya punya kekuatan dalam hal perencanaan. Saya juga memiliki ide atau gagasan yang ingin saya terapkan nantinya di kelas. Bagaimana cara anak-anak lebih bertanggung jawab baik dengan sikap, berperilaku itu di dalam kelas. Ya, sikap dan perilaku anak-anak tadi. Jadi ada kemungkinan peluang-peluang yang bagaimana yang ingin diterapkannya? Peluangnya tentu saja saya sangat memahami bahwa anak usia dini ini mereka sebenarnya hanya butuh pembimbingan. Dalam anak usia dini ini mereka mudah sekali untuk meniru. Jadi tentu saja saya juga memberikan teladan kepada anak-anak untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, sehingga anak-anak itu akan meniru kita. Anak-anak itu mudah sekali mereka merubah diri mereka, apalagi ketika yang menyampaikan ini adalah ibu guru. Jadi saya punya peluang itu. Peluang saya tadi anak-anak selama kita tetap konsisten, mereka akan mudah untuk berubah. Ya, dalam merubah perilaku anak-anak tadi Bu, adakah hambatan yang ibu hadapi untuk menerapkannya itu tadi Bu? Iya, hambatannya tentu ini membutuhkan proses yang dia tidak secara instan. Anak-anak kita tapi saya yakin dengan konsisten, dengan terus-menerus diingatkan, kemudian juga saya ingin kerjasama dengan orang tua. Hal ini tidak hanya dilaksanakan di sekolah, tapi juga menjadi perilaku mereka di rumah. Sama-sama nanti orang tua dan guru saling menerapkan. Jadi saya yakin hal tersebut akan bisa dicapai. Ingin merubah perilakunya tadi, kita sudah bekerja sama ya kan Bu, dengan orang tua, dengan guru-guru di sekolah kita. Adakah Bu solusi-solusinya lagi yang ingin ibu paparkan lagi? Untuk solusinya ini saya juga punya semacam rencana untuk membuat keyakinan kelas Bu. Nah, jadi keyakinan kelas ini nantinya sambil diarahkan, walaupun itu dibuat oleh anak sendiri, tapi sambil kita arahkan sehingga tujuan dari anak yang bertanggung jawab itu bisa tercapai. Nah, jadi keyakinan kelas ini berawal dari kesepakatan anak-anak, kemudian bisa menjadi keyakinan kelas yang bisa menjadi simbol kelas kita ini sebagai anak yang bertanggung jawab. Ya, rencana tujuan aksinya tadi ya, membuat keyakinan kelas ya kan Bu, ya itu tadi. Adakah prioritas yang ibu lagi ingin capai lagi rencana aksinya? Tentu yang pertama prioritasnya itu bikin kesepakatan tadi Bu. Ya, bikin kesepakatan baik dengan anak-anak, juga berharap kesepakatan ini dijalankan nanti oleh orang tua di rumah. Nah, jadi mudah-mudahan dalam paguyuban di kelas saya nanti
saya akan mensosialisasikan mengenai keyakinan kelas ini kepada orang tua, pada orang tua peserta didik yang di kelas saya ini. Jadi sama-sama orang tua paham bahwa oh, Bu Guru memberikan keyakinan kelas yang seperti ini. Jadi kita berharap di rumah pun mereka akan memiliki keyakinan di rumah yang sama, sehingga mudah-mudahan itu bisa tercapai. Bagus sekali ya rencana-rencana Ibu Sari lakukan tadi. Nah, jangkau Orang tua paham bahwa oh, Bu Guru memberikan keyakinan kelas yang seperti ini. Jadi kita berharap di rumah pun mereka akan memiliki keyakinan di rumah yang sama, sehingga mudah-mudahan itu bisa tercapai. bagus sekali ya rencana-rencana Ibu Sari lakukan tadi. Nah, jangka waktunya sudah Ibu atur. Secepatnya Bu ya, dan ini juga merupakan pembelajaran sosial dan emosional. Kalau di sekolah kita itu kan terintegrasi Bu, tidak ada pembelajaran tertentu, tetapi itu terintegrasi masuk baik di awal proses dan di bagian penutup evaluasi itu juga masuk ya Bu. Nah jadi berharap ini walaupun prosesnya lama, tapi saya yakin kalau kita konsisten itu akan bisa dicapai. Nah, itu tadi sudah rencana-rencana Ibu tadi sudah Ibu paparkan juga kan. Adakah keberhasilan atau ukuran keberhasilannya dari rencana-rencana Ibu tadi? Tentu saya juga menaruh indikator di dalam itu. Indikator yang utamanya sih anak-anak bisa menjadi udah bertanggung jawab. Mereka memiliki kesadaran diri yang tanpa dipaksa, tetapi mereka memiliki kesadaran di dalam diri mereka sendiri untuk menjadi anak yang bertanggung jawab. Itu indikator keberhasilan. Nah, apa komitmen Ibu dalam rencana ini, rencana aksinya? Komitmennya ya tentu saya sebagai perencana, penggagas, tentu saya berkomitmen untuk menjalankannya. Apapun yang direncanakan itu tidak akan menjadi apa-apa kalau hanya selembar kertas perencanaan, tapi itu akan menjadi hasil apabila kita mengimplementasikannya. Jadi harapan seperti itu. Bagus sekali ya rencana-rencana Ibu Sari tadi untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan anak begitu ya kan. Nah ini misalkan ada lagi yang mendukung dari rencana-rencana itu selain misal dari orang tua tadi, dari sekolah, ada lagi kan yang mendukung rencana itu tadi? Tentu saja harapan dukungan yang pertama itu dari kepala sekolah, kemudian juga segala yang direncanakan ini tidak hanya berjalan di kelas saya, tapi ini akan saya keluarkan, semoga mendapat dukungan dari rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru yang lain. Kemudian ini juga kita keluarkan kepada orang tua di rumah, sehingga nantinya akan menjadi budaya sekolah. Nah, mudah-mudahan kita dukungan yang seperti itu dari kepala sekolah tadi, rekan sejawat, dan tentunya anak-anak didik yang mendukung untuk proses pembelajaran yang seperti itu. Bagus sekali ya rencana-rencananya. Apakah ini sudah Ibu Sari sudah tersampaikan semuanya kepada saya? Sudah dapat inspirasinya itu tadi? Ya Bu, alhamdulillah sudah lega, sudah plong, senang sekali dalam proses coaching kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Sari kalau sudah lega dan sudah plong dan sudah ada solusinya yang pertemuan kita hari ini membuatkan hasil yang baik. Sampai di sini ya proses kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam Bu. Nah Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu dengan Ibu Sari ya Bu ya? Iya. Nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching ini dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, dan menanyakan lagi apakah ada rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Baik
Menurut saya sebagai supervisor ya Bu, terhadap proses coaching tadi ya Bu, sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta Bu. Juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Sari tadi Bu, sehingga Ibu Sari sudah menemukan solusi dan permasalahannya ya Bu, dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil tadi Ibu melakukan coaching Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yakni dengan cara memahami lagi proses yang kita tadi lakukan, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi dan pertanyaan-pertanyaan tadi yang lebih berbobot lagi. Oh gitu ya Bu. Baik Bu, semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya Bu. Kalau begitu saya tutup ya Bu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Demikian tadi proses coaching dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi untuk coaching untuk supervisi akademik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya. Demikian mandi lah. Iya, ada foto orang. Demikian tadi praktek coaching dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.